Aku Dinda. Aku Damai. Hari ini Transportologi kembali dengan segmen baru yaitu AINMI dengan topik peran anak muda dalam isu keselamatan jalan dan AINMI Solo Road Safety Festival. Kita sudah menghadirkan dua anak muda hebat sebagai pengguna jalan setiap harinya. Mari kita sapa Vivi dan Angga. Hai Vivi, hai Angga. Hai. Kenalin, aku Angga dan aku di Solo udah 2 tahun. Hai, nama aku Vivi dan aku di Solo udah dari lahir alias aku udah 20 tahun tinggal di Solo. Jadi itu dia guys, dua orang pengguna jalan aktif yang tadi udah dibilangin ya, Angga udah di Solo 2 tahun dan Vivi udah dari lahir nih. Nah, gimana sih Angga 2 tahun di Solo udah ngapain aja nih? Kebetulan untuk 2 tahun di Solo sih, karena aku ke Solo kan karena kuliah ya. Jadi paling nugas dan main-main gitu. Karena di Solo ini banyak banget tempat main yang culture. Kalau Vivi nih udah dari lahir, udah ngapain aja sih? Atau mungkin suka dukanya tinggal di Solo? Wah, kebetulan sangat amat gonjang-ganjing ya di Solo tuh ya Kak. Aku biasanya sih ya cuma muter-muter aja, jalan-jalan, ngerjain tugas juga sama kayak Angga, ngerjain tugas. Dan juga ketemu-ketemu sama orang, main-main kemana-mana gitu sih, Mai. Nah, ini sebagai pengguna aktif jalan, pasti kalian sering gak sih dapat atau dengar info tabrakan, entah itu dari media sosial atau mungkin dari mulut ke mulut, kayak temen bilang, tadi aku lihat orang habis tabrakan bla bla bla. Nah, menurut kalian di tabrakan-tabrakan ini tuh siapa sih yang salah? Wah, sangat sering gak sih Ang kita denger-denger kayak gitu tuh, apalagi di sekitar kita kan banyak banget ya. Sering banget loh kita ngeliat tabrakan-tabrakan itu, apalagi di jalan-jalan rawan kayak gerbel kayak gitu gak sih Ang? Bener, karena kan kita sebagai mahasiswa ya, kita ngekos di lingkungan yang padat banget sama manusia, entah itu mahasiswa ataupun warga sekitar. Dimana contohnya kalau aku kan di UNS ya, itu ada Jalan Kartika dan juga Jalan Surya Tenggelam, itu tuh udah padat, jalannya sempit, wah rawan banget tuh sama kecelakaan. Nah biasanya tuh yang disalahin tuh selalu sopirnya, entah itu karena ngantuk, microslip lah, atau mungkin ngebut gitu. Padahal kan kalau kayak gitu kan nggak semuanya human error kan, bisa aja kayak jalannya berlubang-lubang kayak yang dibilang tadi di Surya Tenggelam. Ada tuh kayak kolam itu jalannya tenggelam banget bos, sama kayak namanya Surya Tenggelam, jalan juga tenggelam gitu. Bener, karena di situ tuh ada jalanan yang dari naik ke turun itu curam banget. Itu kan sebenarnya membahayakan sekali ya. Dan juga jalannya itu sangat sempit gitu. Padahal pemakaiannya tuh ada lebih dari ratusan orang mungkin ya, mungkin ribuan dalam sehari. Tapi ya gitu, kurang memadai. I feel you sih, soalnya aku sebagai warga Surya juga tiap hari juk. Itu jalannya literally begajulan banget sih. Nah, tadi kan udah disebut nih di Jalan Surya Tenggelam nih, bikin tenggelam orang kan ya. Nah, kalau gitu gimana sih banyaknya korban tabrakan ini tuh didominasi sama apa? Sama kalangan apa? Kalangan remaja kah, anak, atau mungkin dewasa? Wah, kalau dari yang aku lihat ya secara pengalaman pribadi dan juga berita-berita yang aku baca nih sama yang lewat TikTok nih, kebanyakan tuh anak-anak muda yang ya. Iya, apalagi umur yang kayak umur-umur aktif-aktifnya tuh 15 tahun, let's say SMP lah, 15 tahun sampai 29 tahun terakhir aku baca di berita-berita tuh kebanyakan korban-korban tabrakan tuh dari umur-umur segitu sih ya. Mungkin karena mereka juga lagi produktifnya nih, kegiatannya banyak banget ya, jadi sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar dan juga transportasinya wah luar biasa sih. Iya, apalagi kita kan sebagai mahasiswa kan isinya anak-anak muda nih. Dan biasanya tipikal anak muda itu rada mungkin susah untuk mengikuti aturan. Apalagi kita ini udah terpapar transportasi dan juga teknologi dari kecil banget. Kayak contohnya nih, kalau di aku, anak umur 4 SD sampai 6 SD gitu udah wajar banget naik motor. Padahal kan harusnya itu nggak boleh kan secara undang-undang. Dan itu tuh ilegal lah bisa dibilang. Tapi malah orang tuanya sendiri yang ngajarin.
sepakat banget sih sama Angga, apalagi di sekitar rumah aku tuh banyak banget anak-anak SD yang naik motor, apalagi kan sekarang ada yang namanya sepeda listrik gak sih? Itu sangat, wah nggak ada suaranya tuh jalan aja kan bahaya kan, apalagi yang ngendarin kebanyakan anak-anak SD. Kalau kalian sendiri mulai belajar motor dari umur berapa ya kalau Nah, boleh berapa tahu? tuh? Aduh. Kalau dari aku sendiri sih kebetulan pas SMA, dan itu terdesak karena sekolahku kebetulan jauh dari rumah dan gak ada angkutan umum. Jadi bingung tuh untuk aku bisa menggapai sekolahku yang jauh itu. Jadi akhirnya belajarlah motor itu. Kalau aku sih jujur ini kesalahan besar ya, dan aku sekarang sangat amat menyesal dengan apa yang aku lakukan dulu. Jadi waktu itu aku waktu ke SD tuh kayak aku ngeliat teman-teman aku tuh ada bisa naik motor. Sebenarnya aku tuh nggak boleh naik motor, aku cuma boleh naik sepeda. Tapi ya karena pengen ya, terus aku waktu itu temen aku tuh sakit, terus waktu kelas 5 SD terus kayak dia nggak bisa bawa motor kan, jadi kayak ya mau ngomong aku yang bawa motor sampai rumah ketahuan bapak aku, wah habis aku. Jiwa mudanya masih menggebu-gebu ya. Iya karena kan ya anak kecil apa yang dia lihat dia pengen nggak sih. Iri gitu ya. FOMO banget waktu itu. Bener. Apalagi sekarang apa tuh sepeda listrik itu tuh sebenarnya sepeda apa motor ya? Wah, iya. Udah gak ada kejutannya tuh. Nggak di kayu tuh, gimana sih letak sepedanya kok nggak ada kayu-kayunya? Abu-abu banget tuh ya. Pajangan doang itu ya. Disembunyikan mungkin ya aknya. Iya, dibungkam. Nah, berarti menurut kalian anak muda itu jadi salah satu elemen penting dalam isu keselamatan jalan ya. Nah, itu tuh kenapa sih gitu? Kalau menurutku sendiri ya, kenapa anak muda itu menjadi elemen yang paling penting? Bukan yang paling penting, salah satu yang penting di isu keselamatan jalan ini ya karena kita sebagai anak muda itu sangat produktif untuk berkegiatan di luar. Kayak contohnya kita sebagai mahasiswa, entah kita nugas itu pasti nyarinya ngafe. Iya, Itu kan pakai motor, jajan pakai motor, paling 10 langkah pakai motor. Kita serba apa pakai motor atau mobil atau apalah gitu. Dan kita kadang malas pakai helm lah, kan deket gitu. Iya sih benar-benar kayak tinggal nyebrang ngapain pakai helm sih gitu nggak sih, biasanya kayak misalnya aku mau beli mie ayam cuma 500 meter kayak ya 500 meter nggak ada polisi, nggak ada tilang-tilang, ngapain pakai helm sih, ribet berat-beratin pala gitu nggak sih, tapi itu sangat bahaya sih. Iya, nah makanya mungkin kenapa kita ini cukup penting ya sebagai isu tersebut ya, karena kita sangat sering berinteraksi dengan isu keselamatan jalan itu. Karena kita bisa dibilang tiap hari lah ya, kita keluar rumah dengan kegiatan sepele-sepele itu. Iya, dengan traffic yang sangat dar-der ini kayak oh my god. Bener. Nah, berarti kan anak muda nih masa-masa produktif, terus habis itu juga sering melanggar aturan nih ya. Aduh, gimana nih? Suka mensepelekan hal-hal penting ya. Walaupun sepele tapi sebenarnya itu penting ya. Iya, betul. Nah, kalau Sepele. menurut kalian gimana generasi muda bisa menggalakkan campaign tentang keselamatan jalan nih? Untuk sekarang sih mungkin yang paling efektif kita semua tahu media sosial nggak sih? Karena ya hampir Sih, setiap saat betul. kita ada screen time, sesibuk-sibuknya kita masih buka aplikasi, buka WA, buka Instagram, buka TikTok, buka apapun itu. Nah itu tuh jadi salah satu media yang paling efektif ya untuk menggalakkan kayak campaign gitu-gitu. Benar, karena sekarang tuh media sosial itu menjadi ruang publik baru kan ya, dimana kita ini bisa berdiskusi entah itu tentang berbagai isu, salah satunya transportasi ini. Contohnya di Twitter atau mungkin Instagram tuh lewat kayak post-postan story at yours gitu ya. Iya. Terus juga kalau menurutku ya, gerakan yang paling mudah untuk kita lakukan ya dari kita sendiri. Kita coba biasakan apa yang seharusnya itu dilakukan, kayak contohnya pakai helm atau mungkin berkendara dengan kecepatan yang tidak melebihi dari batas aturan itu, supaya entah itu kayak orang sekitar kita, temen, keluarga atau apa, itu ngikutin, karena kita juga kayak gitu. Jadi kita semua selamat dan saling nyambung lah gitu. Tuh, dari diri kita ke yang lain-lain, dari kita sendiri kayak ngajak-ngajak teman yang lain kan bisa banget gak sih? Campaign tidak terselubung. Campaign terselubung. Jadi intinya dari dalam diri sendiri dulu ya, itu penting banget sih. Ya. Nah, tadi udah denger kan tentang isu-isu keselamatan jalan yang udah dipaparkan oleh Angga dan Vivi. Nah, kalau kalian sebagai anak muda, sebagai young people, ingin mempelajari lebih lanjut tentang isu keselamatan jalan,
bisa banget ini sekarang saatnya. ANMI Solo Road Festival. Kayaknya kita kemarin denger nggak sih? Kita lihat nggak sih di Instagram kemarin? Oh iya lihat. Aku ingat kemarin tuh di IG-nya Pemkot Surakarta kita tuh lihat ada poster tulisannya AINMI Solo Road Safety Festival. Itu tuh kan ada lomba gitu ya, ada banyak lomba deh. Itu tuh sebenarnya apa sih? Program apa? Kayak banyak banget gitu nggak sih lombanya? Jadi pengen ikutan ya? Iya. Pengen ikutan hadiah. Festival ini merupakan platform berskala besar untuk memperkuat suara dan peran anak muda di kota Surakarta. Ajang ini merupakan hasil kolaborasi antara Transportologi, pemerintah kota Surakarta, berbagai komunitas lokal, dan anak muda dengan keahlian terkait keselamatan jalan di berbagai kota. Inisiatif ini merupakan bagian dari program AINMI Empowering Youth for Livable Cities yang didukung oleh mitra internasional terkemuka seperti International Road Assessment Program atau IRAP dan AIP Foundation. Terus kalau untuk yang pre-event itu apa? Iya, aku kemarin lihat kayak ada 4 gitu nggak sih acaranya? Kalau ya, tadi kan yang apa namanya acara utamanya kan di Pendopo Balai Kota Surakarta ya. Nah kalau yang itu tuh yang pre-event tuh ngapain aja sih kita dan di mana? Nah, kalau pre-eventnya itu ada lombanya dan juga ada workshopnya juga. Nah, ini tuh ada 4 bidang nih. Kalian bisa lihat nih di sini ada lomba video, foto, poster ilmiah, sama poster kampanye. Oh, jadi pre-event itu lomba-lomba ini. Iya, betul. Jadi kalau di lomba video itu, ini tuh jenjangnya untuk SMA sederajat. Nah, untuk yang foto itu sama untuk SMA sederajat juga. Nah, sedangkan untuk poster ilmiah itu untuk mahasiswa. Boleh diploma, boleh S1, pokoknya yang sederajat deh. Habis itu habis itu ada poster kampanye yang untuk SMA sederajat juga. Nah, ini tuh pendaftarannya kalau untuk video, foto itu tuh sampai 23 Juli. Kalau yang poster ilmiah sama poster kampanye itu sampai 26 Juli. Nah, ini tuh total hadiahnya menurut aku gila banget sih karena sampai 3 juta. Dan itu tuh udah plus piala wali kota juga. Gila gak sih? Itu per satu lomba ya? Iya. Makanya kayak kapan lagi mending kalian ikutan deh. Jadi pre-event itu cuma lomba doang? Ada workshopnya juga. Oh, Nah, ada iya workshopnya. ketinggalan. Jadi ada workshopnya juga. Jadi sebelum lomba itu kayak ada pelatihannya gitu. Nah, itu tuh diadakan di Sekutu Rumah Karya pada tanggal 28 Juli sampai dengan 31 Juli. Oh, menarik banget nggak sih, Ak? Kalau misal buat pendaftarannya itu biayanya berapa ya, Kak? Nah, untuk pendaftarannya itu di sini ada tertulis di posternya yaitu mulai dari 60.000 sampai 125.000. Mungkin kamu bisa kepoin lagi nih poster-poster kita. Menarik sih karena dengan biaya segitu kita udah dapet tiket lomba dan juga kita udah dapet pembekalan juga. Betul. Dan pembekalannya ini sama orang-orang yang ternama lah bisa dibilang. Jadi Expert kalian lah ya. Iya, jadi kalian gak akan nyesel lah. Menurut aku worth it buat ngikutin lomba ini. Kalau boleh tahu nih, Kak, lombanya tuh kayak bentuknya individu kah apa kelompok nih? Iya, kan siapa tahu kita bisa sekelompok. Bener banget. Iya. Sepakat. Nah, kalau untuk lomba video, poster ilmiah sama poster kampanye itu berkelompok. Itu maksimal kelompoknya itu 3 orang ya. Dan kalau untuk lomba yang fotografi itu tuh individu. Menarik banget gak sih, Ang? Apalagi kan Iya. kita penelitian banget tuh. Benar. Gila. Bisa tuh Apalagi ikutan. kita, mahasiswa semester 4 ya, Iya, betul. sedang mencari lomba. Betul banget, info-info lomba, indeks ekonomi, lomba harga segitu, hadiah sebanyak itu. Gas gak sih, Ang? Benar, untuk mengisi CV lah. Betul, karena ini juga tingkat nasional, guys. Wah, gokil. Gokil sih. Nah, seru banget obrolan hari ini. Terakhir nih, ada nggak sih pesan buat young people di luar sana tentang keselamatan jalan? Mulai dari Angga dulu nih mungkin. Lihat kamera ini ya? Iya. Oke. Kalau pesan dari aku sih mungkin kita cobalah biasain diri mulai dari paling terdekat yaitu diri kita sendiri dengan membiasakan
apa yang udah diaturkan, apa yang udah ditetapkan gitu sama pemerintah dan juga sama masyarakat sekitar. Kayak sekecil pakai helm atau mungkin nggak ngebut-ngebutan, itu kan pasti bakal berdampak baik gitu ke teman-teman kita ataupun lingkungan sekitar kita. Sepakat banget sama Angga aku guys. Jadi kalian guys untuk berkendara gitu nggak sih? Itu yang Iya, iya. aman, yang safety, yang hati-hati di jalan. Liatin kanan kiri, depan belakang, liatin rambu-rambu guys. Jangan, apalagi sering banget tuh lampu merah diterobos. Jangan ya, no. Iya tuh, jangan mentang-mentang tengah malam ya diterobos. Bahaya banget loh itu. Nah, itu tadi obrolan seru tentang isu keselamatan jalan nih oleh Vivi dan juga Angga. Nah, ternyata isu keselamatan jalan tuh bukan kewajiban polisi, pemerintah doang. Ternyata kita juga sebagai pengguna jalan tuh punya peran besar juga loh di isu keselamatan jalan ini. Yuk, mulai dari sekarang biasain pakai helm, taati rambu lalu lintas supaya kita semua selamat di jalan. Jangan lupa terus pantau info I&Me Solo Road Safety Festival. Karena bentar lagi bakal berlangsung nih guys, apalagi pre-eventnya. Buat yang penasaran tentang info lomba, workshop, dan acara utamanya, bisa langsung meluncur ke Instagram Transpotologi. Nah, makasih banyak nih yang people udah nemenin kita ngobrol panjang lebar tadi sama Vivi, sama Angga ditemenin Damai juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.